Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat malam. Pada malam ini kita bertemu lagi di dalam tajuk Renungan Malam GKP Jemaat Cimahi. Saya Pendeta Am selalu berharap dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita memasuki hari ke-17 di bulan September tahun 2020. Nah, untuk KRT, kita masih akan menggunakan tajuk renungan malam ini. Pada renungan 17 September 2020 ini kita akan membahas tema menghargai kehidupan dengan saling menghargai. Adapun pembacaan Alkitab nanti akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari terlebih dahulu kita merendahkan diri, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tahan-tintingnya kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan begitu sempurna bagi kami. Hari ini kami boleh dipertemukan kembali walaupun secara daring dalam tajuk renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Kami sebagai jemaat-Mu sungguh bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan lebih dari itu, kami tetap terpelihara. Secara khusus pemeliharaan Tuhan hari ini kami hayati melalui renungan yang akan kami jalani. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, beri kepada kami telinga yang mendengar, agar manakala firman Tuhan diberitakan, kami sungguh dapat mendengarnya, memahaminya, dan pada gilirannya melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca surat Roma pasal 14, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian penuturan surat Roma. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh? Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan untuk melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Menghargai kehidupan dengan saling menghargai. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia adalah penghargaan. Entah itu orang kaya, entah miskin, entah itu berpendidikan atau tidak, entah dia tinggal di kota, di desa, bahkan yang di daerah terpencil sekalipun, semuanya ingin dihargai. Hubungan antar individu akan berjalan dengan baik dan harmonis apabila masing-masing pribadi saling menghargai. Di sini ada pihak yang memberi penghargaan dan ada yang menerima penghargaan. Semua orang pasti berusaha memperoleh penghargaan dari orang lain. Apapun caranya pasti akan ditempuh. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hal memberikan penghargaan kepada orang lain, ternyata tidak semua orang mau dan mampu melakukannya. Ketidakmampuan orang untuk menghargai sesamanya melalui materi KRT kita saat ini digambarkan dengan sikap orang yang cenderung menghakimi. Nah, Bapak, Ibu, apa jadinya kalau sikap menghakimi yang dikedepankan? Bapak, Ibu, Saudara, seorang motivator, Mike George, mengatakan, ketika menghakimi dan menghina, kita berhenti untuk mencoba memahami orang lain. Dan hubungan pun sudah dapat dipastikan secara efektif terlumpuhkan. Pernyataan Mike George ini benar. Karena kita melihat orang lain dalam konteks itu dari kacamata negatif dan melekatkan label negatif pada diri orang lain. Sesungguhnya kita sedang menciptakan penghalang dalam hubungan kita manakala yang kita kembangkan sikap seperti itu. Sikap menghakimi dan tidak menghargai orang lain bisa dikarenakan oleh macam-macam alasan. Misalnya karena perbedaan-perbedaan yang ada dan orang kemudian tidak dapat menerima perbedaan. Walaupun kita tidak bisa sebenarnya di dalam hidup ini menolak perbedaan. Bahkan kemudian kita mengembangkannya kepada sikap menghakimi. Dia atau mereka yang tidak sama dengan kita itu dipandang, kalau kaitannya dengan iman, mereka tidak beriman. Tapi hanya sayalah yang beriman. Bila itu ditempatkan dalam konteks antara benar dan salah, dia atau mereka itu dianggap salah, kitalah yang benar. Bila itu ditempatkan dalam konteks baik dan buruk, dia mereka itulah yang buruk, kita yang merasa baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ketika sikap perilaku seperti itu ada, ini akan menjadi awal rusaknya hubungan kita dengan orang lain.
Peristiwa seperti ini terjadi dalam realitas, pengalaman empiris. Kita bisa menyaksikan di berbagai wilayah, di tempat pekerjaan, dalam kehidupan bertetangga, bahkan dalam keluarga yang adalah komunitas terkecil, komunitas yang relatif memiliki relasi dekat. Ternyata tanpa terkecuali, keluarga pun bisa terancam, terkontaminasi oleh perilaku-perilaku yang membeda-bedakan tadi. Bahkan lebih naif lagi di dalam kehidupan persekutuan, di dalam kehidupan gereja. Seringkali persekutuan itu tidak bisa dihayati secara benar ketika orang cenderung bersikap atau terjebak ke dalam perilaku menghakimi dan membeda-bedakan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen di Roma berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang Yahudi, tapi ada juga orang non-Yahudi. Ada orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus atau sudah menjadi Kristen, namun masih melekat pada hukum Taurat. Tapi ada juga orang Yahudi yang sudah menerima kekristenan secara penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemahaman dan kebiasaan mereka pun ternyata berbeda-beda. Ada yang hanya makan sayur-sayuran atau vegetarian, sedangkan yang lain ada yang makan segala jenis makanan, termasuk daging, dan ada yang menganggap hari-hari tertentu itu baik, sedangkan hari-hari yang lain tidak. Ada orang yang menganggap semua hari baik atau semua hari sama saja. Nah, di dalam surat Roma pasal 14 yang kita baca tadi, mereka memperdebatkan masalah-masalah seperti itu. Masalah-masalah seperti itu artinya masalah-masalah yang memilah-milah karena perbedaan-perbedaan. Ini sebenarnya masalah-masalah praktis, bukan mengenai prinsip iman yang benar. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hal praktis yang tidak bisa disikapi dengan bijak. Ternyata kalau dibiarkan berkembang, Bapak Ibu, bisa memunculkan perselisihan di antara orang-orang Kristen di Roma. Mereka menghakimi saudara-saudaranya yang lain dan menganggap orang lain lemah imannya. Jadi ada yang merasa kuat iman, tapi ada juga yang dianggap sebagai lemah imannya. Alasannya karena tidak menerapkan aturan hidup yang mengacu pada berbagai aturan-aturan hukum Taurat. Ajaran Taurat yang sebelumnya diyakini oleh mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus mendengar hal itu dari berita-berita yang didapat. Karena itu ia segera memberikan nasihat kepada jemaat di Roma melalui suratnya. Rasul Paulus mengingatkan mereka jangan terjebak ke dalam sikap, ke dalam kesibukan, ke dalam urusan-urusan menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Rasul Paulus mengatakan orang Kristen haruslah berfokus pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pertama, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Kedua, siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Tuhan.
Jika kita hidup juga untuk Tuhan. Bahkan jika kita mati pun untuk Tuhan. Nah, apapun yang dilakukan oleh semua orang Kristen, bila itu dilakukan untuk Tuhan, yang adalah pemilik hidup dan mati kita, yaitu untuk Tuhan yang harus kita muliakan, itu adalah baik. Tuhan Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan atas siapapun. Tuhan mengajarkan bahwa Ia bisa menerima manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda itu. Bahkan kita harus ingat sebenarnya perbedaan-perbedaan di antara kita satu dengan yang lain itu juga adalah anugerah Tuhan. Nah, di sini manusia harus belajar menghargai sesamanya. Sekalipun begitu banyak perbedaan yang ditemui dalam realitas kehidupannya. Belajar membuka diri dan mengasihi orang lain seperti Tuhan telah membuka hatinya untuk menerima manusia yang berdosa. Nah, di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang beragam ini, belajar untuk terbuka menerima kehadiran orang lain menjadi sangat penting, Bapak Ibu, untuk kita lakukan. Menerima perbedaan yang ada menjadi pintu masuk untuk dapat saling bekerja sama, peduli dan mengasihi. Kenapa? Karena bangsa Indonesia memang realitasnya adalah majemuk. Kita ini berbeda-beda dalam banyak hal. Berbeda agama, berbeda kesukuan, berbeda budaya, berbeda warna kulit dan sebagainya. Nah, sebagai penutup, kita tidak boleh menghakimi sesama kita dengan motivasi menghina, memfitnah, dan menjatuhkannya. Penghakiman dilakukan harus dengan adil, sesuai dengan fakta, berdasarkan kebenaran yang diajarkan Tuhan di dalam Alkitab. Ketika kita pun harus menghakimi, harus dimotivasi untuk mencegah manusia semakin jatuh dalam dosa, dan supaya dia bisa memuliakan Allah. Berikutnya, kita juga tidak boleh menghakimi karena masalah-masalah sekunder, masalah yang tidak terlalu penting. Karena Allah telah menerima orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Segala hal praktis kita lakukan hanya untuk Tuhan. Dan ingat, kita juga bertanggung jawab atas diri kita di tahta pengadilan Tuhan. Tadi di dalam ayat 12, surat Roma mengatakan, ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan pada sesama, akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, menutup tajuk renungan malam kita seperti biasa, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu diskusikan di tengah keluarga, orang tua dan anak-anak, suami dan istri, atau siapapun handetolan yang hadir di keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan dicatat pertanyaannya. Yang pertama, bahaya apakah yang saudara lihat dari sikap menghakimi orang lain? Sekali lagi, yang pertama, bahaya apakah yang saudara lihat dari sikap menghakimi orang lain? Yang kedua, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya tidak melakukan sikap menghakimi orang lain? Saya ulangi, yang kedua, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya tidak melakukan sikap menghakimi orang lain. Selamat berdiskusi, dan sebelum Bapak Ibu berdiskusi lebih jauh, saya ingin menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Sebelumnya, mari kita kembali mendengarkan pujian sebagai saat kita berefleksi.
Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami merendahkan diri, kami mengucap syukur. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Kami boleh bersekutu di dalam renungan malam. Melalui firman Tuhan, kami disadarkan bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan keanekaragaman. Secara khusus, Tuhan juga menciptakan manusia dengan banyak dan bermacam-macam perbedaan. Banyaknya keragaman dan perbedaan sesungguhnya kekayaan yang harus disyukuri. Tapi dalam kenyataan, manusia sering menjadikan perbedaan sebagai alat untuk saling memecah diri. Perbedaan dijadikan pertentangan atau polarisasi. Tuhan, ampunilah kami yang tidak dapat mensyukuri anugerah Tuhan. Kami bukan hanya membedakan sesama di tengah pergaulan yang luas, tapi acap kali di dalam lingkup-lingkup yang seharusnya mewujudkan persekutuan kebersamaan, di dalam keluarga, bahkan di dalam persekutuan gereja. Seringkali kami terganggu untuk bersikap membeda-bedakan, memecah belah, yang akhirnya bisa menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan pertentangan, permusuhan satu dengan yang lain. Sebagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, biarlah kami juga senantiasa disadarkan bahwa kami ini diciptakan oleh Tuhan, dari Tuhan, dan diperuntukkan bagi Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Ketika ada perbedaan-perbedaan, masing-masing dari segala keberadaannya memuliakan Tuhan, biarlah itu menjadi satu kekayaan yang menggambarkan kekuasaan Tuhan sendiri. Tuhan, pada saat ini perkenankan kami juga berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di GKP Jemaat Cimahi. Tuhan, tolonglah agar kami senantiasa hidup di dalam panggilan Tuhan, baik yang diwujudkan dalam hidup bersekutu, hidup melayani, sehingga kami boleh menyatakan kesaksian yang benar tentang Tuhan di tengah dunia kami. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di gereja-Mu, majelis jemaat, komisi-komisi, pengurus wilayah, dan panitia-panitia. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, orang-orang yang dikhususkan, mereka yang baru diteguhkan di dalam kelengkapan pelayanan GKP. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanannya sebagaimana mestinya. Saat ini kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, beri kekuatan, beri pengharapan, bahkan berikan kesembuhan kepada mereka, agar saudara-saudara kami yang sakit dikuatkan. Secara khusus kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berkabung karena salah satu anggota keluarganya telah dipanggil Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Pendeta Ira Imelda yang baru saja ditinggal oleh Ibu terkasih. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan penghiburan kepada mereka. Demikian juga kami mendoakan keluarga Bapak Sudarman. Bapak Darman baru saja ditinggal oleh istri terkasih, Ibu Sulastri Darman. Kiranya oleh Tuhan diberi penghiburan agar
mereka tetap dikuatkan, bahkan tetap diberi pengharapan. Tanpa kehadiran saudara-saudara yang sudah lebih dulu Tuhan panggil. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan keprihatinan dunia, keprihatinan masyarakat akan pandemi yang disebabkan oleh wabah corona ini. Tuhan, kiranya Engkau segera berikan solusi penyelesaian agar hidup ini tidak mencekam dan terancam. Kami semua boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Tuhan, terima kasih. Ingin kami bawa seru doa, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam tajuk renungan malam yang akan datang.